Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Kembali lagi di channel Aksi. Seperti biasa, semoga teman-teman sehat, rezekinya lancar dan juga berkah. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan greenhouse dari baja ringan ya. Bagi teman-teman nih yang mungkin ada rencana membuat greenhouse untuk usaha menanam buah dan sayur, semoga ini bisa jadi referensi ya. Di video ini jadi akan kita jelaskan secara detail di sini sesuai gambar dan juga aktualnya di lapangan. Di gambar animasi ini yang akan saya jelaskan, jadi teman-teman itu benar-benar mendapat sedetail mungkin ya, sehingga bisa dilihat dari berbagai sudut, ukuran, dan juga yang lainnya, akan lebih memudahkan dengan animasi. Jadi pembuatan greenhouse yang kita bahas di video ini benar-benar tim Aksi sendiri yang mengerjakan di lapangan dari nol sampai jadi gitu ya. Dan FYI nih teman-teman, greenhouse ini juga menjadi contoh program untuk ketahanan pangan nih teman-teman. Bahkan ini sampai dikunjungi oleh Kapolsek, Camat, dan Ramil kalau nggak salah ya. Sebagai program ketahanan pangan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo untuk tingkat kelurahan bahkan mungkin kecamatan di sini. Artinya greenhouse ini tuh berhasil sudah memproduksi banyak sayuran untuk dimanfaatkan dan dijual ke warga sekitar. Oke teman-teman, tadi sedikit insight dan juga prolog dari hasil greenhouse yang sudah kita buat. Sekarang langsung saja kita masuk ke pembuatannya, yaitu dari sisi strukturnya ya. Yang ini intinya dari video ini. Teman-teman, greenhouse ini itu dibangun di tanah berlumpur. Karena ini dibangun di atas sawah ya. Di sini saya buat simulasi, anggap aja ini sawah ya. Nah, greenhouse ini dibuat dengan ukuran 16 meter dikali 12 meter. Pertama-tama yaitu kita buat titik-titik pondasi. Ukurannya ini pas ya 16 kali 12, jadi antar titik pondasi itu jaraknya 4 meter. Oke, kita hapus lagi tadi. Berhubung kita membuat ini di tanah berlumpur sawah, jadi nanti pondasinya itu kita memakai pondasi cakar ayam, teman-teman. Setiap titik yang tadi sudah kita buat jarak 4 meter tadi itu kita gali masing-masing sedalam 60 cm buat pondasi cakar ayam. Ini berikut aktualnya, teman-teman, video aktualnya. Tanah yang sudah kita gali tadi, kemudian kita masukkan cakar ayam ya, teman-teman. Setelah kita masukkan pondasinya, cakar ayamnya, kita sambungkan dengan tiang bajaringannya. Tiang-tiang di setiap titik tadi kita masukkan tiang bajaringan karena nanti akan sekalian kita cor, teman-teman. Selanjutnya ya kita cor setiap pondasi tadi. Berikut video aslinya. Ini juga dicor. Ini dicor, ini tiangnya. Masing-masing tadi jika sudah disambungkan, dihubungkan dengan tiang bajaringannya, nanti kita cor. Setelah itu berikutnya yaitu kita pasang besi sloof ya. Besi sloof di sini kita memakai besi 8 dengan sloofnya ukuran 12 kali 15. Kita pasang besi sloof sekeliling karena nanti akan kita cor juga. Selanjutnya kita cor sloofnya karena ini nanti akan dipasang hebel, makanya kita kasih sloof. Kenapa dipasang hebel? Karena berhubung kita membuat greenhouse yang ini di sawah, supaya air itu jika ada air-air dari samping tidak terlalu rembes ya ke dalam, bisa menahan lah. Berikut video aktualnya, video realnya. Dikhawatirkan banjir ya. Ya, kasih benang. Ini akan dicor nantinya.
Setelah besi sloop itu kita cor, selanjutnya pemasangan hebel. Nah, di gambar ini 3 hebel doang gitu ya, tetapi aslinya itu setinggi 4 hebel ya, karena yang saya bilang tadi gambar ini nggak persis sekali dengan aktualnya dengan realnya, tapi pada prinsipnya sama. Selanjutnya yaitu pengecoran kolom setinggi 80 cm. Pengecoran kolom ini yaitu dengan tulangan baja ringan yang sudah di stack juga ya, di stack ke sloopnya dan juga dibungkus dengan besi juga. Berikut video aktualnya, video realnya. Kita sedang pembuatan greenhouse untuk rencananya untuk hidroponik. Ini memakai sloop ya di bawah. Terus nanti tiang ini dicor. Nah ini nanti dicor di setiap jarak 6 hebel ya, jarak 6 hebel, 6,5 hebel lah dicor. Setelah kolom dicor, selanjutnya itu pemasangan kremona. Nah di gambar ini, di perencanaan ini sedikit berbeda ya. Kalau di aktualnya, di realnya itu kremona dulu dipasang baru hebel. Nah di gambar ini hebel dulu baru kremona. Kremona ini dipasang di sekeliling untuk penghubung antar tiang supaya kekuatannya itu terdistribusi ya, untuk nanti mengampu beban rangka dan juga atapnya. Setelah kremona terpasang, selanjutnya itu bracing atau pengikat untuk tiang-tiang tengah. Nah ini ya, saya fokuskan ke bracingnya. Itu sebagai jalur distribusi beban juga. Jadi beban itu rata dibagi ke tiang-tiang. Teman-teman bisa lihat ya, letak bracing ini di mana, yaitu di tengah-tengah yang ada tanda merahnya ya, garis merah. Itu adalah letak bracing pengikat tiang tengah. Nah, selanjutnya ini yaitu pembuatan rangka kuda-kuda. Rangkanya itu disusun di bentangan yang 12 meter. Berikut teman-teman urutannya. Ini senternya dulu, asnya, lalu web-webnya. Web itu ya itu garis-garis yang membagi segitiga rangka ini. Rentang titik webnya dari batang ke batang web itu dimulai dari 1,2 meter ya, sekitar kurang lebih 1,2 meter. Nah, begini teman-teman tampilannya, kita visualisasikan benar-benar mirip seperti realnya. Webnya ini terbagi menjadi 10 segmen ya, dengan tadi bentangan rentang terbesar itu 1,2 meter. Di sini juga kita pasang ya, bisa disebut bracing juga ya, pengikat juga supaya kuat. Bentang yang terbesar 1,2 meter sampai ujung itu makin kecil 1 meter sampai 60 cm. Berikut video realnya, video aktualnya, bisa teman-teman lihat. Teman-teman, begitu tadi rancangan kuda-kudanya, dan kuda-kuda ini langsung saja dipasangkan ke tiang-tiang dengan jarak antar kuda-kuda ya, berarti 4 meter ya teman-teman ya. Kuda-kuda utamanya itu 4 meter jaraknya. Setelah terpasang kuda-kuda, selanjutnya itu cross bracing atau pengikat antar kuda-kuda, pengikat silang antar kuda-kuda utama. Kembali saya fokuskan supaya lebih jelas ya. Dia yang mengikat antar kuda-kuda yang jaraknya 4 meter tadi. Jadi nggak harus jaraknya itu per meter, enggak. Nanti kita akalkan dengan rafter.
Bagaimana letak cross bracing ini atau pengikat silang ini di video realnya berikut ya teman-teman. Seperti biasa yang saya merahkan ini berarti ini yang aktualnya. Selanjutnya yaitu bracing as atau pengikat asnya ya. Jadi dia juga mengikat, gunanya mengikat di sisi paling atas dari kuda-kuda atau asnya. Saya fokuskan lagi supaya lebih jelas. Seperti biasa kita tampilkan video realnya dan saya tandakan dengan tanda yang merah ya. Dan saya tandai dengan garis merah seperti biasa. Selanjutnya itu bracing web ya, atau pengikat di sayap kuda-kuda ini. Itu ada 4, masing-masing 2 kiri dan kanan. Ya, ini video realnya. Nanti saya tunjukkan seperti biasa dengan garis merah. Selanjutnya yaitu bracing atau pengikat, ya apa ya sebutannya, pengikat segitiga atau trapesium, yaitu yang mengikat dari bracing tiang tengah dengan bracing web, jadi diikat lagi. Baik, saya fokuskan supaya lebih jelas. Fokuskan lagi, jelas ya teman-teman ya. Berikut gambar aslinya, dan seperti biasa saya tandai dengan garis merah putus-putus. Berikutnya yaitu rafter ya. Nah, rafter ini ditaruh di antara 2 kuda-kuda. Jadi dia sama segitiga, bedanya dia tidak ada web karena untuk menghemat bahan juga ya, dan untuk beban yang lebih ringan. Ini ya teman-teman ya, lihat ini rafter ini tidak ada webnya. Oke, saya fokuskan supaya lebih jelas. Dia juga gunanya untuk mampu atap nantinya. Oke, saya fokuskan ini. Nah, ini di antara rafter juga kita taruh pengikat juga, semacam bracing juga ya, di paling ujung, di puncaknya, untuk mengikat bracing yang panjang tadi. Berikut gambar realnya atau aktualnya. Seperti biasa ya, saya akan tandakan dengan garis merah supaya lebih jelas. Nah, inilah bracing yang saya merahin ini. Ada sekitar 4 bracing di sini. Maaf. Ada sekitar 4 rafter di sini. Agak berbeda dari gambar ya. Di gambar saya hanya naruh 3 rafter. Nah, berikut ya, ini kuda-kudanya, ya kan, yang saya merahin ini, dan itu rafternya di antara 2 kuda-kuda ini. Oh iya, tadi ada yang terlupa, yaitu pemasangan ini biasanya disebutnya sepatu gitu ya, sepatu oleh tukang. Tapi sebenarnya ini tuh bracket supaya untuk apa ya, mengikat, lebih kuat mengikat ke bracing gitu ya. Nah, ini ya, ini dari potongan baja ringannya saja supaya bisa di skrup, mengikat dengan skrup ke bracing maupun ke rafter. Berikut gambar aktualnya ya teman-teman. Seperti biasa saya tandai dengan bulatan merah. Ini ya sepatu atau bracket. Selanjutnya yaitu pemasangan reng. Reng yaitu untuk mengikat atap, jadi atap itu nanti di skrupnya ke reng. Lagi-lagi saya fokuskan ya supaya teman-teman nggak bingung gimana letaknya. Reng ya udah tahu semua ya teman-teman ya, reng. Jarak pemasangan rengnya di sini sekitar 70, kurang lebih 70 cm. Pokoknya dibagi aja. Biasanya kalau untuk atap spandek fiber yaitu sekitar 60 sampai 70 cm. Next yaitu pemasangan atap fibernya. Atap fiber kita pasang karena ini untuk greenhouse ya, jadi atapnya harus transparan. Di sini atap fiber biasa. Yang gelombangnya itu gelombang asbes ya teman-teman ya. Selanjutnya yaitu pemasangan nok itu yaitu untuk penutup pertemuan 2 sisi atap di as ya, di as di paling puncak segitiganya itulah nok. Nah, ini teman-teman itu pemasangan baja ringan di atas hebel. Ini fungsinya apa? Sebagai dudukan nanti. Dudukan tiang-tiang baja ringannya yang langsung ke kremona. Tiang-tiang ini juga selain berfungsi sebagai penopang beban juga, pembagi beban, juga nanti tiang-tiang ini tuh untuk mengikat insect net atau jaring pada greenhouse-nya.
Nah ini contoh realnya, seperti biasa saya garis merah. Lalu ya ini yang terakhir yaitu pemasangan jaringnya atau insect net atau jaring serangganya. Jadi jaringnya itu nanti kita pasang di setiap tiang tadi, tiang-tiang bajaringan yang ditutup oleh PVC. Jadi cukup talang PVC itu aja kita seset gitu ya, kita bentuk, kita potong untuk jadi pengikat jaringnya ini. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang video pembuatan greenhouse. Seperti yang saya bilang, memang ada sedikit perbedaan. Contohnya di bagian depan ini dia tidak memakai insect net ya, atau tidak memakai jaring, tapi memakai GRC. Dan pada beberapa titik dipasang exhaust atau blower ya. Tapi pada prinsipnya secara struktur sama. Mudah-mudahan video ini bisa jadi referensi buat kalian yang memang berminat membuat greenhouse. Jika ada pertanyaan boleh bertanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan jangan lupa subscribe-nya. Insya Allah nextnya kita akan membahas tentang pembuatan menara untuk toren kapasitas 750 liter seperti yang ada persis di samping greenhouse ini. Jadi bisa loh bikin menara toren memakai baja ringan dan kuat insya Allah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.